Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Lah bagaimana cara membuktikannya? Saya bilang waktu saya bermimpi saya gak bawa handphone seusai pemeriksaan. Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan berita bohong dan penodaan agama oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam yaitu Husin Shihab. Tindak pidana diduga terjadi saat Haikal berceramah di pemakaman Laskar FPI yang tewas ditembak oleh polisi. Pemakaman itu berlangsung di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah FPI Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Desember lalu, 2 hari setelah peristiwa ya. Saat itu Haikal membawa-bawa cerita tentang mimpi bertemu Rasulullah yang dianggap bermasalah oleh pelapor. Ini sebenarnya soal yang sangat terkait dengan gejala pelapor-melapor, buruknya negara hukum Indonesia, buruknya demokrasi kita. Ternyata sekarang tidak hanya perbedaan pendapat yang dilaporkan, bermimpi pun bisa dilaporkan, bayangkan. Itu semua karena perkubuan politik yang berbeda. Ya, kita harus frankly speaking ya, yang namanya Haikal Hasan, Habib Rizik Center, juru bicara PA 212, mereka adalah kelompok-kelompok yang saat ini dianggap berseberangan jalan dengan pemerintahan Jokowi. Tidak jarang kelompok ini melancarkan demonstrasi PA 212, GNPF Ulama, dan juga FPI. Baik dulu maupun sekarang. Dan mereka termasuk keras terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi, kalau soalnya adalah mereka beroposisi, kita harus hormati. Seperti kata Rocky Gerung, HRS sebagai oposisi itu harus dihormati, jangan dihabisi. Kira-kira begitu. Karena demokrasi tanpa oposisi itu namanya tirani, otoritarianisme. Kita tentunya kan tidak ingin negara kita bergerak pada era otoritarianisme kembali. Atau kita berada pada kubangan negara yang tiranik, negara yang otoriter. Dan saya ingin membacakan berita yang menarik ini ya, yaitu soal Babe Haikal Hasan yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya dan ditanyakan bagaimana bukti mimpi bertemu Rasul. Ini berita yang sedikit lucu ya sebenarnya ya. Ditanya polisi bukti mimpi bertemu Rasul, Haikal Hasan, saya gak bawa handphone. Sobat Era sekalian, ada saja. Kita bacakan ya. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Shihab atau HRS Center Haikal Hasan mengaku ditanyai ikhwal bukti bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini, Senin 8 Desember 2020 saat berita ini diturunkan ya. Sementara kita tahu bahwa ini diturunkan tanggal 29. Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Lah bagaimana cara membuktikannya? Saya bilang waktu saya bermimpi saya gak bawa handphone seusai pemeriksaan. Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menyebarkan berita bohong dan penodaan agama oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam yaitu Husin Shihab. Tindak pidana diduga terjadi saat Haikal berceramah di pemakaman Laskar FPI yang tewas ditembak oleh polisi. Pemakaman itu berlangsung di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah FPI Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Desember lalu, 2 hari setelah peristiwa ya. Saat itu Haikal membawa-bawa cerita tentang mimpi bertemu Rasulullah yang dianggap bermasalah oleh pelapor. Dianggap bermasalah oleh pelapor, ini luar biasa ya. Mimpi pun dianggap bermasalah ya. Jadi
Aneh juga. Demi kepentingan politik, kepentingan kelompoknya lalu beralasan mimpi didatangi Rasulullah. Kalau untuk sesuatu yang positif mending, tapi kalau motifnya untuk melawan negara misalnya memanfaatkan isu tadi, bahaya, kata Husin Shihab terkait laporannya. Bayangkan, satu bermimpi sesuatu yang abstrak, satu berasumsi ya. Selain Haikal Hasan, terlapor lain dalam kasus ini adalah pemilik akun Twitter Wati Sumarsono. Laporan terdaftar dengan nomor TBL _7 433-yan-2+-2.5-2020-SPKT-PMJ. Tempo menemukan video Haikal Hasan yang dimaksud di akun YouTube bernama LDTV. Dalam proses pemakaman itu, Haikal Hasan memang mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Mimpi itu dialami Haikal Hasan saat kehilangan dua anaknya. Haikal yang mengaku sedang bersedih, kemudian melihat Rasulullah memegang tangan kedua anaknya, yakni Umar dan Salma. Menurut dia, Nabi Muhammad SAW meminta Haikal tidak perlu khawatir lagi dengan anaknya. Haikal kemudian mengatakan para laskar yang tewas juga sedang bersama Rasulullah SAW. Kalau kita sedih, bukan sedihin mereka ya Bu, ya Pak, saudara semua. Karena kita ngiri sama mereka karena mereka sudah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khotimah, kata Haikal untuk keluarga laskar FPI. Jadi aneh ya, Sobat RH sekalian. Pertama, Haikal Hasan menceritakan kalau dia pernah bermimpi. Kalau dia pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Tidak ada yang salah ya. Orang mengatakan pernah bermimpi. Tapi kalau ditanya buktinya, itu yang bermasalah ya. Yang bermasalah itu adalah orang yang melaporkan dan yang membuat mimpi ini harus diperiksa. Bayangkan betapa absurdnya masalah ini. Bagaimana caranya membuktikan bahwa seseorang itu bermimpi atau tidak? Pertama, tidak ada alat untuk membuktikannya. Tidak ada alat untuk membuktikan benar tidaknya mimpi tersebut. Yang kedua, mimpi itu hal yang merupakan wilayah yang sangat privat. Bayangkan, karena mimpi itu mimpi yang wilayah yang sangat privat yang hanya terkait dengan orang yang bermimpi dengan apa yang dia mimpikan. Tidak ada alat untuk memverifikasi apakah mimpi itu benar atau tidak. Yang namanya juga bermimpi. Tidak heran kalau misalnya Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 kalau tidak salah ya dari Partai Nasdem, mendukung Babe Haikal Hasan dan mengatakan, ya saya saja kerjanya bermimpi terus. Dan saya kira banyak orang yang suka bermimpi ya. Entah itu bermimpi dalam pengertian denotatif atau dalam pengertian konotatif. Denotatif itu ya ketika tidur, bermimpi itu bermimpi. Tapi bermimpi ketika tidak tidur itu namanya menghayal. Kurang lebih seperti menghayal. Nah, Sobat daerah sekalian, ini sebenarnya soal yang sangat terkait dengan gejala lapor-melapor, buruknya negara hukum Indonesia, buruknya demokrasi kita. Ternyata sekarang tidak hanya perbedaan pendapat yang dilaporkan. Bermimpi pun bisa dilaporkan, bayangkan. Itu semua karena perkubuan politik yang berbeda. Ya, kita harus frankly speaking ya, yang namanya Haikal Hasan, Habib Rizik Center, juru bicara PA 212, mereka adalah kelompok-kelompok yang saat ini dianggap berseberangan jalan dengan pemerintahan Jokowi. Tidak jarang kelompok ini melancarkan demonstrasi PA 212, GNPF Ulama, dan juga FPI. Baik dulu maupun sekarang. Dan mereka termasuk keras terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi, kalau soalnya adalah mereka beroposisi, kita harus hormati. Seperti kata Rocky Gerung, HRS sebagai oposisi itu harus dihormati, jangan dihabisi. Kira-kira begitu. Karena demokrasi tanpa oposisi, itu namanya tirani, otoritarianisme. Kita tentunya kan tidak ingin negara kita bergerak pada era otoritarianisme kembali. Atau kita berada pada kubangan negara yang tiranik, negara yang otoriter. Jadi Sobat Era sekalian, saya tadinya berharap penegak hukum tidak entertaining, tidak melakukan akrobat pemeriksaan hukum. Bahkan barangkali saya berharap tadinya mereka memarahi para pelapor yang mempermasalahkan hal yang enggak-enggak. Bayangkan, mimpi segala dilaporkan. Padahal tidak ada tindak pidana ketika orang bermimpi dan menceritakan mimpinya. Tinggal masalahnya yang mendengarkan mau percaya, mau tidak, itu terserah mereka. Dan juga saya tidak melihat bahwa ini ada motif untuk memusuhi negara dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
motifnya jelas untuk menghibur keluarga yang baru ditinggalkan. Coba kita bayangkan kalau kita dalam posisi keluarga yang anaknya yang baru berusia 20-21 tahun tiba-tiba tewas di tangan aparat, ya, lalu aparat berdalih bahwa mereka mengadakan pembelaan. Padahal anak-anak itu tulangnya saja barangkali belum kokoh, ya, malah baru 20-21 tahun. Bagaimana kemudian mereka dianggap sebagai katakanlah teroris yang berbahaya misalnya, atau katakanlah orang-orang yang kalau tidak ditembak mati akan mencelakakan petugas. Nah, ini saja kan sebenarnya hal-hal yang perlu dipertanyakan. Jadi kalau seorang Haikal Hasan menghibur, ya, para keluarga yang ditinggalkan, jangan bersedih, mereka sudah bersama Rasulullah dan lain sebagainya, itu tatarannya soal keyakinan. Itu soal bahwa mereka mati tidak dalam keadaan nista. Sesuai dengan keyakinan, ya, mereka sendiri tentunya, mereka mati dalam keadaan yang terhormat. Karena mereka bukan penjahat, mereka sedang mengawal ulama, ya, mengawal Habibnya, dan mereka meninggal dalam keadaan seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa sekarang sedang dilakukan investigasi untuk menentukan apakah kematian mereka itu adalah lawful killing atau unlawful killing atau extrajudicial killing. Masih berproses dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kematian mereka adalah kematian seperti seorang kriminal karena mereka tidak melakukan tindak kriminal apa-apa. Kalau dianggap mereka melakukan penyerangan, kita harus melihat gradasi serangan tersebut apakah memang justified untuk dibalas dengan tembakan yang mematikan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang masih menggayut di benak publik. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya penghakiman dan penghukuman terhadap hal-hal seperti ini. Mimpi segala kok dilaporkan dan kemudian orangnya dipanggil serta membuktikan bagaimana bermimpi ketemu Rasul itu. Sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.